Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya. Kali ini judulnya adalah seseorang yang telah mengunci hati kalian. Apakah dia tulus nggak sih sama kalian? Ya. Kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum, energi banyak orang, jadi belum tentu bisa resonate atau cocok atau relate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok. Dan kartu tarot bisa terbolak-balik energinya, ya, antara energi kalian, juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Ya. Dia ini mengunci hati kalian ya. Coba kita lihat, kenapa sih kok sampai kalian terkunci oleh seseorang ini, kira-kira kenapa ya? Oke, bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video saya, ini masih berlaku ya. Oke, kita lihat. Kita lihat terlebih dahulu kenapa dia sampai mengunci hati kalian. Kenapa? Kisahnya gimana sih antara kalian kok sampai kalian itu terkunci hatinya, ya? Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe, terutama yang baru saja menemukan channel saya. Selamat bergabung ya. Salam kenal dari saya Julia Kim. Jangan lupa di subscribe. Oke, jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mengikuti video-video saya yang baru saya upload. Oke, kita lihat ya, kisah kalian itu seperti apa. Dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini terlebih dahulu. Kalau tidak, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian, ya. Saya ambil 5. Sekali lagi ini general, yang mau personal reading. Personal reading di saya semuanya berbayar. Semuanya berbayar dan pembacaannya via video call, interaksi langsung live dengan saya. Silahkan dimatikan kamera kalau kalian tidak ingin terlihat. Caranya adalah ketik daftar, kemudian kirimkan ke WA-nya admin saya Mbak Tia. Ketik daftar gitu aja, nanti akan dibalas oleh Mbak Tia. Dibaca yang sudah diberikan oleh Mbak Tia, dipahami terlebih dahulu, dipenuhi persyaratannya. Oke. Kita lihat ya. Pembacaan personal khusus yang untuk yang serius ya. Semuanya berbayar 100.000 per 20 menit video call. Nanti yang telepon saya ya, yang video call saya. Sesuai dengan jadwal yang diberikan Mbak Tia. Oke. Sudah ada 5. Draw water. Oke. Di sini oke. Kalian itu orangnya baik ya. Baik, kemudian kalau orang datang kepada kalian itu kalian sangat bisa memahami gitu loh. Kemudian di sini ada Nine of Air. Oke. Ada cinta segitiga teman-teman yang masuk ke dalam pembacaan kali ini. Ingin bangkit dari berusaha kuat menahan keinginan-keinginan. Kemudian di sini ada yang namanya temperance, mempertimbangkan. Sebenarnya nggak pengen neko-neko ya. Di sini ada energi juga. Banyak energi feminin yang ketarik kali ini. Feminin belum tentu perempuan ya. Bisa juga laki-laki. Ada juga kok laki-laki banyak yang energinya feminin ya. Di sini ada yang sampai nggak bisa tidur ya teman-teman, nggak bisa tidur, khawatir, overthinking. Apalagi banyak juga yang dalam cinta segitiga. Entah kalian masuk ke dalam memang pasangannya atau masuk ke dalam orang ketiganya. Oke, di sini temperance, high priestess itu feminin juga. Oke. Bisa dikatakan orang ini kenapa menguji hati kalian? Ada beberapa memang mungkin nggak terlalu ganteng, nggak terlalu cantik, tapi memang menarik gitu. Kalian nggak tahu tertarik banget sama orang ini. Dan karena orangnya ini sih ya, sama kalian juga baik gitu. Kayak ngayomi gitu ya, kayak ngayomi. Ada kadang-kadang ada protektif ya. Protektifnya itu
sebenarnya dalam hati kecil kalian juga suka gitu loh. Dia protektif. Jadi kalian mikirnya oh itu adalah bentuk sayangnya dia kepada saya gitu. Oke, di sini ada the world. Oke. Ten of water, seven of water. Kemudian six of earth. Oke, kemudian di sini the fool. Lah orangnya baik teman-teman di sini. Kisahnya sangat menyenangkan kalau saya lihat. Entah ini sudah berlalu, sedang berlangsung ya kejadiannya. Atau kalau ke depannya saya nggak pernah mau bacakan ya. Kalau memang terjadi di depannya itu bukan karena bacaan saya, bukan karena saya bisa meramal ya. Karena ya memang itu kuasanya Tuhan seperti itu. Bukan karena dibacakan tarot ya, paham ya. Jadi teman-teman, entah sudah berlangsung, sedang berlangsung ya, atau bisa juga nggak terjadi sama sekali. Kalau nggak terjadi sama sekali ya saat ini kalian nggak pernah mengalami yang seperti ini ya, berarti kali ini mungkin bukan bacaan kalian ya, karena ini general mungkin bacaan untuk yang lainnya yang juga nonton video ini. Oke, lanjut di sini. Sebenarnya kisahnya itu muter-muter ya, muter-muter dalam artian segala sesuatunya itu kalian merasa kalau memang dalam cinta segitiga, ini nggak baik, tapi kok nyaman, kok enak, orangnya kok baik gitu ya. Saya kok dibahagiakan, dia kok seakan-akan menunjukkan bahwa dia benar-benar ada ketulusan seperti itu. Jadi membuat kadang-kadang kalian itu ya senang sih menjalanin, tapi terkadang aduh ini hubungan nggak baik, tapi orangnya baik tuh, gimana ya gitu. Selalu ada seperti itu. Jadi artinya muter-muter di situ. Kalau secara umum saya lihat di sini memang orang ini memberikan banyak hal loh sama kalian ya. Dia apa ya, memberikan ya satu sisi kasih sayang ya, perhatian, juga materi saya lihat, sering neraktir mungkin ya, sering kencan. Banyak memberikan dukungan secara finansial mungkin seperti itu. Kemudian di sini sehingga kalian itu jadi melambung ya, melambung hayalannya. Kemudian ya senang aja kalau kemudian dia apalagi dia menjanjikan ingin mewujudkan ini dan itu bersama kalian ya. Kemudian di sini juga ada iya nih. Dia banyak membantu ya, memberikan hadiah. Kadang-kadang tanpa kalian minta pun dia itu sangat paham gitu. Tiba-tiba ngasih gitu aja. Pengertian banget kalau kita pingin ini dan itu, butuh ini dan itu ya. Kemudian di sini awalnya memang sama-sama sih ya, kalau apalagi dalam cinta segitiga. Kalaupun tidak masuk ke dalam cinta segitiga nggak masalah, ini masih masuk juga kok energinya ya. Dimana dia itu juga mungkin kalian ya dalam menjalani hubungan ini ngalir aja ya. Kadang-kadang tanpa memikirkan nanti bakalan gimana, udah nggak mikir gitu. Masa bodoh lah, yang penting dijalani, toh enak gitu, kok toh menyenangkan, toh bikin hati mak kerenyeng-kerenyeng gitu ya, ada sensasinya. Nah, seperti itu. Ini belum masuk ke dalam masalah-masalah kayaknya ya. Cuman kisahnya seperti ini. Kita lihat ya seseorangnya ya. Sosok seseorang yang mengunci hati kalian kita lihat. Kalau memang nggak cocok ya, bukan seseorang yang sedang berdealing dengan kalian, bukan seseorang yang kalian fokuskan, berarti bacaan ini bukan. Walaupun di sini kisahnya mungkin kalian mengalami seperti ini ya. Kita lihat teman-teman. Kita lihat sosoknya. Sosok seseorang ini itu seperti apa sih? Siapa sih dia? Seseorang yang mengunci hati kalian. Pakai ini aja deh. Oke. Siapa seseorang yang telah mengunci hati kalian? Seseorang yang telah mengunci hatimu. Teman-teman, kalau yang di TikTok itu cuplikan ya, potongan-potongan dari video full saya yang di YouTube. Jadi saran saya, kalau yang nonton TikTok cocok,
perlu diklarifikasi, kalian harus nonton yang lengkap di YouTube supaya tahu apakah benar-benar bacaan itu untuk kalian. Ya nih, ada rumah tangga. Silakan disesuaikan kalian di posisi yang mana ya. Disesuaikan bukan berarti dicocok-cocokin kisahnya ya. Yang jelas di sini ada yang sudah berumah tangga memang. Tadi ada cinta segitiga. Ada juga beberapa di sini yang ada yang rumah tangga tapi secara komunikasinya nggak bagus ya. Atau mungkin dalam tahap mau perceraian atau apa, mengurus surat. Seseorang ini adalah seseorang yang nggak cukup teman-teman, tapi nggak apa-apa wis. Yang penting saya bacakan ya. Orang ini adalah kadang kekanak-kanakan atau memang punya anak ya. Ada yang sudah menikah, bisa dia bisa kalian, tapi saya lihat atau dia pernah menikah seperti itu, atau dia ingin menikah dan punya anak sama kalian, itu bisa ya. Di sini orang ini kalau saat ini sih, walaupun dia dulu ya, mungkin sebelumnya atau selama bersama kalian itu sering memberikan bantuan secara finansial, hadiah seperti itu. Sekarang dia lagi nggak ini, lagi banyak pengeluaran ya. Jadi mungkin posnya untuk kalian berkurang, pos keuangannya jadi untuk kalian agak menyusut seperti itu, karena memang dia sedang fokus kepada pekerjaan untuk mencapai satu target ya. Jalannya sangat berliku-liku. Mungkin ada masalah-masalah dalam hal keuangan seperti itu ya. Kemudian di sini seseorang ini kalau memang pernah menikah atau dalam pernikahan, bisa sebelumnya atau sedang dijalani saat ini, dia sedang mengalami yang namanya perubahan mungkin bisa dikatakan perubahannya bukan ke arah yang baik ya, tapi perubahan yang kurang baik. Artinya the word ini kan sebelumnya segala sesuatunya tercapai ya, tapi mungkin kali ini sedang enggak ya, sedang kalau finansial mungkin sedang ngirit, sedang ditata ya, enggak seboros dulu, enggak seroyal dulu ya. Kemudian orang ini mungkin akhir-akhir ini secara komunikasi sebenarnya tidak signifikan untuk nggak komunikasi sama sekali ya, tapi sedang bermasalah mungkin ya, komunikasinya ada yang berubah seperti itu sehingga kalian itu agak bertanda tanya, ada tanda tanya, ada apa sih kok dia alasannya ini dan itu ya. Di sini sebenarnya dia itu karena masalahnya lebih kepada entah pekerjaan, karena di sini community ya. Pekerjaan bisa, pertemanan, ada hal lain di luar hubungan kalian ini yang menyita ya, yang menyita. Coba kita lihat ya, yang menyita kira-kira apa sih fokusnya selain keuangan, karena di sini community itu bisa keluarga, bisa pekerjaan atau apapun ya, atau pertemanan. Kita lihat. Bentar, apa sih? Saya ambil 3 aja ya untuk klarifikasinya. Yang membuat dia jarang berkomunikasi atau mungkin komunikasinya agak berubah, tapi nggak signifikan, nggak terus kemudian ngeblokir ya. Kalau yang ngeblokir mungkin bikin kalian ini ya kepikiran, cuman saya kira nggak terlalu ini, masih ada lah komunikasi, cuman berubah polanya. Oke. Oh, ada kemelekatan yang harapan. Bentar. The Hermit, oke. Menarik diri dari harapan.
kemelekatan. Oke. Bentar. Oke, Seven of Cups, Page of Wands, the Tower, the Fool. Oke. Banyak cinta-cinta ya. Orang ini baperan sebenarnya. Mungkin kalian lihat orangnya enggak, tapi di sini sebenarnya dalam hatinya itu seperti itu. Banyak bawa perasaan. Oke. Ada yang menghalangi, ada yang ini ya. Oke. Coba sekali lagi saya lihat ya. Apakah ada orang ketiga? Karena di sini ada indikasi the devil ini kurang bagus ya. The devil, apa yang menyebabkan di sini harapan? Oke, the hermit, menarik diri. Oke, bentar. Saya lihat. Apakah ada orang ketiga sih yang membuat komunikasinya kurang baik sekarang? Ternyata bukan pekerjaan ya teman-teman ya. Sepertinya bukan pekerjaan ini. Membuat pola komunikasinya berubah. Hubungan cinta. Oke. Hubungan cinta teman-teman. Perasaannya terhadap seseorang. Oke, Clover. Oke. Jadi gini teman-teman. Oke, setia. Jadi gini, di hatinya saat ini itu menetapkan satu orang yang dia pikir dia berusaha untuk bijak ya. Ini loh yang harus saya cintai ya. Jadi untuk kalian yang mungkin pihak ketiga dari satu hubungan ya. Mungkin ada yang sudah menikah ya. Kalian pihak ketiganya, ini khusus untuk yang pihak ketiganya. Dia ini mulai menyadari bahwa harus ada yang namanya kesetiaan. Dia secinta-cintanya ya kepada pihak ketiganya. Saat ini dia sedang memikirkan, apalagi community ini tadi bisa keluarga ya. Jadi mungkin dia sedang memikirkan keluarganya. Bisa jadi pasangan sah, anaknya seperti itu ya, pernikahannya. Dan di sini kalau ditanya apakah dia cinta ya, apakah dia cinta? Sebenarnya cinta sama pihak ketiganya. Ya, tapi di sini dia nggak mau salah langkah ya, salah langkah karena di sini sifatnya menutupi ya, mungkin dirahasiakan atau apa. Kalau nggak dirahasiakan memang ada yang sesuatu yang ditutup-tutupi ya tentang harapannya. Sebenarnya pengennya sama pihak ketiganya ya, silakan kalian pasangan sahnya atau pihak ketiganya. Di sini seperti itu. Jadi kalau memang secara komunikasi kurang ini, memang dia lagi menahan diri ya untuk berkomunikasi dengan siapapun saya kira. Karena dia lebih ingin menetapkan hati. Oke. Sekarang lebih jauh lagi kepada kalian, entah kalian di posisi mana. Kita lihat sedikit saja kartunya ya. Untuk perasaan dia kepadamu, tulus atau tidak. Ya, tulus atau tidak. Apakah dia tulus atau tidak? Dia kepadamu, entah kalian di posisi yang mana saja ya. Tulus atau tidak. Tuluskah dia padamu? Tuluskah dia padamu? Oke, saya ambil 5 ya. Kita intip dia, apakah dia tulus? Oke.
Pada prinsipnya dia cinta ya sama kalian. Dia cinta sama kalian. Cuman di sini saya melihat banyak konflik di antara kalian. Ya, di mana pemicunya adalah terkadang dia merasa tidak dihargai sebagai seseorang ini, merasa tidak dihargai. Mungkin banyak kecurigaan, tuduhan-tuduhan ya, yang berlandaskan hanya mungkin bagi dia buktinya mana ya. Walaupun ada bukti pun yang penting saya sayang sama kamu ya. Nggak usah cari-cari kesalahan ya. Sebenarnya di sini kalau tulus. Cuman ada yang membuat dia itu nggak nyaman sama kalian karena banyak trigger yang dari kalian yang menyebabkan dia itu jadi nggak tenang. Oke. Mungkin tidak sepemahaman, memandang segala sesuatu ya. Tapi ini lebih kepada gini loh. Kalau ditanya tulus, sebenarnya tulus, tapi kenapa saya diperlakukan seperti ini? Itu dari sisi dia ya, dari sisi dia. Ya kalau ditanya kok dia seperti itu Bunda Yombo, Kak Ro, ya kok ditanyakan kepada saya. Yang jelas dia ini nggak suka kalau diajak rame, maunya adem ayem ya, maunya adem ayem. Di sini tampak bahwa kesalahpahaman dalam komunikasi ya itu adalah hanya cara penyampaian dan cara menerima saja ya, cara penyampaian dan cara menerima saja, sehingga sebenarnya ketulusan dia itu seperti ternodai gitu loh ya. Sebenarnya aku tulus, aku sayang, tapi kalau gini terus saya juga capek, paham ya, gitu loh. Jadi kalau ditanyakan tulus. Oke, kita lihat ya. Kemudian mau kamu apa sih? Sebenarnya kalau dalam hubungan ini maunya apa ya? Maunya apa? Kalau tulus, tapi kadang-kadang juga ilfeel ya. Maunya apa? Tadi banyak cups ya, banyak Cancer, Pisces, Scorpio ya. Kalau di sini, ini ada juga Capricorn, Virgo, Taurus. Kemudian ada semua kok teman-teman. Sword juga ada, Gemini, Libra, Aquarius. Ada. Kalau Leo-nya, Leo, Aries, Sagittarius, cuman sedikit. Ya, cuman sedikit. Ini bisa dia, zodiak dia, atau zodiak kalian. Tapi itu hanya energi ya, mungkin ngikut aja. Jadi jangan jadikan patokannya tetap di kartu ya. Oke, mau kamu apa, niat apa, terus maunya gimana gitu ya, maunya gimana. Kok cinta tulus wedding. Oke, mungkin kalian dalam satu pernikahan ya. Kalau ditanyakan maunya apa, kalau ditanya berat mana ya, beratnya sama Oke, soulmate. Orangnya bingung nih. Kalau cintanya cinta banget. Cinta banget. Di sini, kalau yang dalam pernikahan, dimana ini bukan untuk yang ingin menikah atau orang ketiga. Saya bacakan dulu yang sedang dalam pernikahan. Kalau yang dalam pernikahan, dia itu sebenarnya pengen menjauh ya, maksudnya bisa juga kalau bercerai sepenuhnya saya kira tidak sungguh-sungguh, cuma keinginannya ada. Jadi sekali lagi teman-teman, kartu tarot itu hanya membaca energi ya, tidak ada yang bisa memastikan bahwa ini akan begini dan begitu. Jadi jangan percaya 100%, ambil hikmah positifnya, ambil ini sebagai informasi saja untuk salah satu bahan pertimbangan ya. Pertimbangannya jangan terus pertimbangan untuk melakukan sesuatu yang buruk, tapi lebih kepada pertimbangan untuk diri sendiri supaya kita terbangunkan secara spiritual ya, jiwanya terbangkitkan. Seperti itu aja. Jadi jangan dijadikan kartu tarot ini seperti biasa ya orang Indonesia, kalau tarot itu ramalan berarti ini pembacaan tentang melihat seseorang dan pasti orang seperti itu. Enggak. Jangan punya pikiran seperti itu. Nanti salah kaprah hanya karena tarot hidupnya malah nggak karu-karuan. Padahal tarot tujuannya untuk hal yang baik ya,
untuk memperbaiki mindset ya, meluruskan pola pikir, itu aja, membenahi yang sekiranya agak melenceng-lenceng. Kadang-kadang mengingatkan, ya minimal bisa mengingatkan kita. Kadang-kadang banyak orang yang sudah tahu ya, tapi kadang-kadang dalam menghadapi satu masalah, kemudian blank ya atau buntu, ini diingatkan dengan hal-hal yang sifatnya afirmasi positif. Seperti itu ya teman-teman ya, jangan salah-salah. Oke. Kalau dalam pernikahan sekali lagi dia ingin menjauh, ya, ada yang ingin berpisah, ya, itu hanya keinginan, ya, belum tentu juga, ya, untuk secara nyatanya. Kemudian kalau ingin berpisah, tapi satu sisi dia merasakan ada soulmate di sini, ada soulmate, sulit, ya, otomatis sulit lah. Pernikahan itu bukan main-main, tidak mudah untuk seenaknya sendiri berpisah atas nama Tuhan, ya kan? Gak semudah itu, tidak seremeh itu. Kalau memang dalam kisah rumah tangga itu harus jangan hanya dari tarot teman-teman, gak bisa ya. Konsultasi mungkin dengan pihak-pihak yang kompeten ya. Kemudian keluarga, jangan hanya dari tarot, salah kabeh nanti, salah semua ya. Ini hanya untuk afirmasi positif. Kalau untuk masalah rumah tangga harus dipikirkan lebih dalam lagi ya teman-teman. Yang jelas harus karena diikat atas nama Tuhan, ya harus dimintakan sama Tuhan petunjuknya ya. Harus lebih kusuk lagi, apalagi rumah tangga bukan main-main gitu loh. Ya, jangan mudah-mudah untuk dikit-dikit pisah, minta pisah. Dikit-dikit nggak betah. Lah dulu gimana? Sebagai manusia harus bertanggung jawab dengan apa yang dipilih. Dulu dipilih sendiri kok, ya kan? Itu. Wes. Kemudian di sini kalau memang bukan dalam hubungan pernikahan, dalam hubungan yang mungkin dia ingin menikahi kalian, ya, ingin menikahi kalian. Ternyata di sini ada sesuatu yang berubah, ya, sesuatu yang berubah. Sesuatu yang berubah di sini. Soulmate ya, soulmate itu tidak selalu bisa bersama teman-teman ya. Perlu diinikan lagi bahwa untuk jodoh ya, jodoh. Kita boleh berencana untuk menikah ya, tapi jodoh itu di tangannya Tuhan mutlak ya. Kita hanya mengusahakan, usahanya maksimal ya, ikhtiarnya maksimal, mendekatkan diri sama Tuhan untuk dilancarkan dan lain sebagainya itu sudah dilakukan, tinggal tawakalnya ya, pasrah, ikhlas apa ketentuannya dari Tuhan. Karena jodoh bukan kita yang milih, bukan sebenarnya. Kita mengusahakan, ya, mengusahakan. Tapi dengan atas ridhonya Tuhan. Itu yang harus dipahami, ya. Jadi jangan dipikir dengan tarot kita menemukan jodoh. Kocluk namanya. Apa itu namanya? Enggak masuk akal. Karena itu jelas. Dan kita enggak boleh mengintip jodoh. Tanya-tanya jodoh. Gak akan ada yang bisa memastikan jodohnya siapa karena itu ininya Tuhan ya. Dan sekali lagi jodoh itu bukan selamanya ya teman-teman. Kadang-kadang Tuhan memberikan jodoh untuk waktu yang sekian, mungkin dipisahkan oleh apa ya kan. Apalagi mau rezeki ya, itu juga katanya Tuhan. Jadi jangan terlalu percaya 100% semuanya tergantung tarot. Keliru kalau sudah seperti itu. Kasihan akidahnya. Kenapa saya selalu sampaikan? Karena saya ingin juga penonton-penonton saya itu sadar bahwa ya tarot itu bukan segalanya ya. Bukan menjawab segala pertanyaan kalian, keinginan tahu kalian, rasa penasaran kalian, juga kekepoan kalian tentang hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kalian cari tahu ya. Orang-orang yang tidak yakin dengan hal yang belum terjadi ya, kemudian penasaran sama jodohnya, apakah ini jodohku. Orang yang pengen tahu jodohnya biasanya kebet kawin biasanya. Ya maaf ya, mungkin saya agak kasar karena saya memang nggak bisa halus-halus ya. Kalau pengen halus diayak, coba pakai ayakan ya. Jadi saya kira ya, kenapa saya kadang-kadang ketus atau mungkin kasar ngomongnya, supaya kalian sadar. Sekali lagi, saya itu menyayangi penonton saya. Saya membacakan tarot bukan asal ya. Bukan asal ngarang tebak-tebakan, pokoknya ngomongnya enak ya, suaranya indah, tangannya bagus, bukan teman-teman. Ya paling tidak kalau tangan saya bagusin itu karena memang supaya enak dilihat saja gitu. Ya, yang jelas supaya saya selalu mengingatkan apa? Supaya akidah kalian ya, keimanan kalian itu nggak bergeser.
Sayang, kalian sudah diajarkan dari lahir ya, agama supaya percaya sama Tuhan. Kemudian setelah punya masalah larinya ke tarot. Ya nggak apa-apa, tapi mengambil sisi yang positifnya saja, bukan kemudian percaya sepenuhnya kepada tarot. Ya, karena saya menyayangi, saya selalu bilang sayangi jangan percaya ya. Kalau tarot reader yang komersil mungkin ya supaya dapat uangnya, seakan-akan meyakinkan, ini begini dan begitu, ini begini. Nah, enggak, saya enggak. Saya lebih cari barokahnya, Rek, ya. Jadi walaupun banyak yang enggak suka sama saya, gak popo, ya. Yang penting saya enggak dibenci Tuhan, itu aja, ya. Karena saya berusaha memberikan yang terbaik sesuai kemampuan saya. Ya, kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya mungkin tarot reader yang lain mungkin saya ini bukan apa-apa gitu. Tapi tujuan saya bukan pengen ngetop, bukan cari uang, cari barokah. Barokah itu sulit loh, Rek. Berkatnya Tuhan. Ya. Ya semoga saja kita semua mendapatkan berkat dari yang baca, dari yang nonton, semua dapat berkah dari Tuhan, ya. Oke, lanjut. Kalau kalian bukan dalam masuk dalam rumah tangga, ya. Dia masih mikir-mikir ya, mikir-mikir untuk melanjutkan ya. Karena apa? Dia mikir kalau memang saya memang cinta sih, tapi kalau memang tidak jadi menikah pun ya, saya tetap cinta sama kamu dan kamu adalah satu-satunya gitu loh. Jadi kalau dibilang dia memperjuangkan, kalau tulus-tulus ya. Kalau sisi berjuangnya dia masih mikir lagi. Itu ya. Kalau kalian orang ketiganya di sini jelas ya. Jelas sekali. Dia ingin menikahi kalian sebenarnya, ya. Ingin meninggalkan rumah tangganya. Ada beberapa yang seperti itu. Enggak semua loh ya. Enggak selalu loh ya. Enggak semua ini ya. Karena ini general, sekali lagi saya ingatkan, ya. Dia ingin menikahin kalian, ingin meninggalkan yang lama. Tapi sekali lagi, meninggalkan yang lama, meninggalkan pernikahannya itu tidak mudah. Balik lagi yang pertama bahwa yang dibacaan yang tadi ya, yang pernikahannya. Nggak mudah dipersatukan sama Tuhan. Segala macam perjalanan hidup dan lain sebagainya, suka duka, belum lagi ada anak. Nggak mudah, Rek. Ya, bukan saya mematahkan seorang yang keberapa ya, cinta keberapanya ya. Tapi saya ingatkan lagi, lebih logis ya. Lebih logis dalam menyikapi hubungan yang seperti itu. Karena apa teman-teman? Ya, kalau memang arahnya nggak ke sana berarti kalian berdua ya, berdua. Arahnya bukan yang ke arah sana. Terus mau dibawa kemana sih? Ya, gini-gini saja. Ya, jangan lupa loh ya. Saya cuma mau ngingatin aja. Bukan aku nakutin. Banyak kejadian gitu loh. Mau sampai kapan sih menjalani hubungan-hubungan yang seperti itu? Saya yakin enaknya cuma di depan, di tengah. Di belakang kita nggak pernah tahu ya, tapi banyak nggak enaknya kok. Dan itu semuanya sifatnya hal yang sia-sia kalau nggak ada tujuannya ya dari keduanya. Tujuan yang pasti. Oh iya, sebentar proses kita mau menikah. Nah, karena setiap hubungan, apalagi hubungan ya, hubungan percintaan, terakhirnya kan harusnya tujuannya adalah menikah ya, sesuatu yang sakral ya, dipersatukan. Kalau cuma seneng-seneng tok ya. Ngelumpukno dosa ya, ngumpulin dosa padahal waktu kita itu tidak banyak dan kita nggak pernah tahu kapan kita mati kan gitu loh. Bukankah itu sia-sia gitu loh. Itu loh yang saya maksudkan. Saya juga bukan orang baik ya. Perjalanan hidup saya juga nggak mulus, nggak karu-karuan malahan. Makanya saya sampai jadi tarot reader. Tapi dalam setiap peristiwa itu ambil hikmahnya. Jadi gitu teman-teman, kalau dalam hal cinta segitiga kalian harus pikirkan lagi. Apakah seimbang ya, maksudnya gini ya, seimbang dengan pengorbanan kalian, dengan waktu yang terbuang, dengan apa yang kalian tanamkan, entah itu baik dan buruk, pertanggungan jawabnya harus kalian pikirkan lagi. Ya, itu. Oke lanjut. Sekali lagi ya, semua itu pilihan kok. Saya kan cuman bisa ngomong tok ya. Oh pinter bunda kalau ngomong, cuman bisa ngomong tok memang, apalagi nggak kelihatan wajahnya, cuman kelihatan tangannya itu aja jarang-jarang kan gitu, ya. Memang iya sih, tapi saya ingin mengingatkan di sini bahwa setiap orang hidup itu dihadapkan dalam satu pilihan kepada satu pilihan. Kalau sudah milih itu harusnya konsekuen dong dengan pilihannya, termasuk resiko
dan konsekuensinya gitu, entah baik atau buruk ya. Termasuk yang sudah terlanjur menikah ya, ternyata salah pilih orang, ternyata suami gini, ya sudah itu resikonya. Harus berani dong, jangan lari. Kalau lari pengecut namanya, ya. Atau kemudian dengan mudahnya udah putus saja, pengecut tanpa berjuang. Kalau sudah berjuang lain cerita, ya. Kemudian kalau dalam cinta yang bersegi-segi ini tadi, apalagi sebagai pihak ketiga, ya, sudah memilih terjun, nyemplung jurang istilahnya. Ya sudah, kalau sakit semua, ya pastilah menyemplungkan diri, menjegurkan diri ke dalam jurang. Terus yang mau nolong, kayaknya nggak ada deh. Kalian harus menolong diri kalian sendiri untuk merangkak naik dari jurang itu. Ya, jangan kemudian meminta pertanggungjawaban si dia yang mau nyemplung bareng kalian. Tentu saja dia juga ingin geraya apa sih? Ingin menyelamatkan diri juga gitu ya. Terlepas dia mau ngangkat kalian atau enggak, itu hak dia loh. Ya kan? Dan kalian nggak bisa paksakan, kamu yang menyeretku ke dalam jurang. Enggak, harusnya kalian tahu itu ada jurang ya, jangan ikut masuk dong. Gitu loh, itu analoginya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat pesan untuk kalian pribadi ya. Kalau kalian masuk ke dalam cerita seperti ini, Bunda banyak ngomongnya Bunda daripada kartunya. Iya memang ya. Maka dari itu yang nggak suka dengan omong-omong kosong seperti ini, mungkin bukan di saya. Nggak usah di like, nggak usah di Tapi kalau yang suka jangan lupa subscribe ya. Oke, saya mau lihat apa nih pesan untuk kalian yang masuk dalam kisah ini. Kita lihat ya. Pesan semesta, bukan pesan dari saya. Pesan saya sudah panjang ya. Sudah panjang. Jadi tarot boleh tarot. Boleh nonton hiburan. Apalagi kalau mau tidur, enak Bunda dengerin tarot semenit, 2 menit, 5 menit sudah hilang ngantuk. Iyalah mau dengerin orang ngoceh ya. Kayak diuru-uru, kayak dipuk-puk. Gak apa-apa. Pokoknya jadi positif, lebih positif bukan lebih negatif. Tambah overthinking, tambah kemerungsung. Kemerungsung itu. Tambah khawatir, tambah ini itu. Jangan. Gunanya tarot untuk itu. Menyehatkan jiwa. Kalau pengen tahu yang kayak dia pasti datang apa enggak, dia menikahi saya apa enggak, ke dukun ya. Itu biasanya yang tanya gitu yang suka ke dukun. Oke, clearing negativity. Oke, lanjut. Pesan untuk kalian, biru semua ini loh. Kan? Energi warna biru ini ngebet. Nah, ini kuning bagus nih. Kan? Sudah ada yang bagus ini beberapa. Biru lagi isi das it. Sensitive emotional control issue. Oke. Kalian harus mengontrol ya emosinya. Jangan terlalu overthinking, rugi. Belum tentu dia mikirin kalian. Oke, ya. Kemudian di sini clearing negativity. Release negativity from within or around you. Negativity itu apa? Energi negatif, ya. Seperti apa? Kepo itu ya. Jujur aja, kepo itu pangkal kepikiran, pangkal galau tambahan. Jadi sebenarnya kalau memang kondisi itu nggak terlalu krusial ya, nggak usah terlalu kepo. Apalagi kalau kepo sama tarot sih yang nggak pasti oke lah, sih nggak apa-apa. Kemudian nguntit, ngintilin, tanya info sama orang lain, tuh mbak nggak karu-karuan, rugi. Hanya menuruti emosional ya. Hanya menuruti ego, menuruti hasrat sih nggak perlu, nggak penting belas ya. Jadi terus kemudian kadang-kadang negativity juga termasuk perasaan kayak playing victim, merasa didolimi, merasa diabaikan. Sebenarnya gini, ada satu tips ya, didolimi, loh sebentar, kalian didolimin kok mau, lah dia gini dan gitu. Sebenarnya ya, kalau kita punya satu batasan tegas ya, prinsip, orang mau dolimin itu sulit ya. Jadi bedanya cuman orang yang membuka dirinya untuk didolimi sama orang yang punya prinsip, sehingga orang mau dolimi juga pertama mikir, kedua ya kalian jadi nggak merasa didolimi, biasa saja ya, karena punya prinsip gitu loh.
Dan kalian pegang prinsip itu. Prinsip juga harus yang benar gitu loh. Ya, jangan prinsip tapi salah. Harus tahu dong prinsipnya benar apa enggak. Ya. Kemudian negativity itu bisa juga terkait dengan emosi. Emosi-emosi seperti marah, kecewa, ya, terus nggak terima, dendam, ya, sakit hati. Nggak usah, rugi, ya. Karena apa saya bilang rugi, ya? Terkadang orang yang menyakiti kita itu nggak tahu, dan kita nggak perlu membuat orang itu tahu bahwa kita dia sakiti, nggak perlu. Yang penting adalah setelah kita merasa disakiti, ya sudah, kita bikin pagar, tutup lawangi, tutup pintunya untuk orang-orang yang menyakiti kita itu. Tetapi saya cinta, nah berarti kalian yang nggak tegas, ya kan? Perlu pertimbangkan lagi bahwa perasaan, saya juga nggak ngajarin kalian itu orang yang apa ya, nggak punya perasaan, nggak, bukan ya. Jadi dipertimbangkan lagi, apakah layak orang ini kita khawatirkan? Apakah layak orang ini kita pertahankan? Ya, apakah layak orang ini kita tangisin? Ya, dia belum tentu menangisi kita loh. Belum tentu, mikirin aja belum tentu loh. Kita kok mikirinnya sampai keronto-ronto, artinya sampai sedih, pilu, perih, merintih. Ya, jangan sampai ya. Atau mungkin dendam, atau mungkin marah, rugi ya. Energi kita terbuang. Kalau kita energinya negatif, hal-hal yang positif sulit masuk. Bukan hanya masalah hubungan, segala sisi kehidupan, rezeki, ya kan. Kemudian apa ya, melihat kerja juga jadi nggak fokus. Melihat segala sesuatunya jadi nggak bisa jelas, nggak bisa bening, ya, nggak bisa positif. Karena penuh energi negatif. Itu yang harus dibersihkan teman-teman, ya. Harus dibersihkan. Ayo dong healing. Healing itu artinya menyembuhkan hal-hal yang kayak gitu. Jadi healing itu caranya adalah yang negatif-negatif dibuang, ya. Kita berusaha untuk lebih positif itu dulu, wis. Itu loh nggak mudah, fasenya panjang. Tapi kalau tidak dimulai sekarang, tidak kalian sendiri yang memulainya, terus kapan? Terus siapa yang mau bantu kalian? Gak ono, nggak ada, ya. Oke, lanjut di sini. Value your self-worth, ya. You are God's precious gem. Sebenarnya Tuhan itu, ya, membuat kalian itu seperti permata loh. Kenapa kalian membuat permata itu jadi burek, ya? Jadi kusam. Bukan orang lain yang membuatnya seperti itu, tapi kalian sendiri. Itu harus kalian sadari. Enggak, Bunda, saya itu sudah baik, sudah ini dan itu, ya. Tapi dibeginikan, ya sudah. Kalau sudah tahu seperti itu, berarti nggak usah lagi, ya. Tutup pintunya untuk orang-orang yang menyakiti. Sudah beres. Ya, kalau memang dalam rumah tangga kan sulit, Bunda, kalau dalam rumah tangga tidak semudah itu. Ya, memang kalau rumah tangga itu beda ya, Rek, ya, beda. Ya harus bijak-bijak. Jangan kayak rumah tangga kayak yang di sinetron-sinetron itu, nggak selamanya seperti itu, Rek, ya. Ada naik turunnya. Ya itu di dalamnya rumah tangga itu loh. Rumah tangga itu ladangnya pahala, ya. Bisa jadi itu jadi pahala atau jadi itu dosa. Ya. Jadi pilihlah yang berpahala saja. Caranya adalah bagaimana kita menempatkan diri sesuai posisi. Di dalam posisi itu ada kewajiban, ya, dan haknya. Hak nggak usah dipikirkan, wis. Kalau anak, sudahlah. Jadi gini, kalau memang seseorang yang memang punya tanggung jawab, ya, punya kewajiban tidak dipenuhi, ya sudah, itu sudah jadi karmanya dia. Yang penting kita jangan seperti itu. Kita harus penuhi kewajiban kita, ya, tugas kita. Itu kalau dalam rumah tangga. Kalau nggak rumah tangga, ya bisa dipikir kalian bisa mikir sendiri lah, mana yang terbaik. Apalagi sudah sering nonton tarot, banyak sudah pencerahan-pencerahan, ya kan? Oke, jadi di sini kalian harus punya nilai. Value your self-worth. Supaya kalian itu layak, kalian punya nilai. Jadi orang tidak meremehkan. Supaya sebenarnya Tuhan memberikan banyak hal kepada kalian, tapi kalian kenapa tidak mengasahnya, tidak membuat yang diberikan Tuhan itu berharga, ya. Sebenarnya berharga atau tidaknya tergantung kita yang kita mengolahnya, bagaimana kita mengolah apa yang dianugerahkan Tuhan. Gitu.
ya. Enggak, saya soalnya ditinggalkan karena saya nggak saya jelek. Ya keliru. Keliru banget, apalagi zaman sekarang skincare lah, perawatan ini dan itu, bulu mata palsu, eyelash, kemudian apa itu softland. Ya, kalau pengen yang dikejar adalah satu kecantikan secara fisik ya, visual. Kalau saya kira ya, kalau ada orang yang melihat sesuatu dari penampilan ya. Kalau saya berarti masih cekak ya. Padahal menilai seseorang itu pemikiran, ya hati, ya kepedulian, lebih kepada itu. Kalau cuma masalah visual itu, aduh, berarti ya dia juga orang yang seperti itu gitu loh, levelnya. Paham ya maksud saya? Sudut pandangnya. Oke, lanjut. Balancing masculine and feminine energies. Allow your feminine side to creativity, inspire you, and your masculine side to give you confidence. Jadi di sini caranya adalah ya, kalian harus menyeimbangkan energi feminin dan maskulin yang kalian miliki, ya. Artinya gini, kalian harus kuat seperti energi maskulin, mandiri, bisa mengambil keputusan, kemudian tidak minyi-minyi, apa ya katanya, minyi-minyi, nggak cemen, ya, nggak lembek, ya. Tapi juga harus feminin energi, ya, harus punya kasih sayang, peduli, ya, ada manjanya, nggak selalu strong terus, ya. Tapi ya jangan lemah terus, harus seimbang, Rek. Seperti itu. Ada kuat tapi lembut, ya. Bukan kuat tapi keras, kemudian kasar, enggak. Jangan seperti itu, ya. Jadi di sini harus kalian seimbangkan. Di sini banyak yang nggak seimbang, ya. Kadang-kadang yang baperan nangis, toh merasa lemah, playing victim, itu energi feminin, ya. Ada yang garang terus, ya, maunya menang terus. Nah itu energi maskulin, harus seimbang, ya. Harus diseimbangkan. Caranya, yuk belajar ya. Semua itu ada prosesnya, tidak instan. Kalau mau yang di jalur yang benar, itu memang nggak mudah, ya. Tapi janji Tuhan pasti. Kalau di jalurnya Tuhan, janji Tuhan pasti. Asal kalian yakin. Kalau mau yang instan-instan, ada mie instan ya kayak gitu ya. Hasilnya apa? Yaitu kena ginjal, kena apa ya kan. Sama juga pengen dia hanya mencintai diriku, kedukun, pakai lintrik, pelet, instan. Tapi nanti ke depannya ya itu nggak ada yang pasti ya kan. Dan pasti kalau yang pakai jin ya, bisa jin Levi's atau jin-jin seperti itu ya pasti nanti akan jadi balanya mereka, ya. Apakah kalian mau hanya karena masalah yang dunia, akhirnya juga kebawa gitu loh. Ojo rek. Maka dari itu saya sering mengingatkan, Bunda banyak ngomongnya daripada baca tarotnya. Iya memang. So what? Kalian nggak suka nggak usah nonton, ya. Yang suka saja. Mana loh, ya. Banyak tarot reader bagus-bagus cara bacanya, kartunya juga bagus-bagus. Tapi saya bukan ke situ, Rek, ya. Saya lebih ke ngobrol ringan-ringan dan nggak ada isinya gini nih loh, ya. Semoga bisa diterima teman-teman ya. Kalau kartunya sudah saya bacakan, ya. Walaupun lebih banyak omong kosongnya. Monggo kalau yang suka silakan di-subscribe ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sekali lagi adalah general. Kalau yang suka, monggo, nggak suka, nggak apa-apa. Diambil positifnya saran saya, ya. Diambil positifnya, jangan dijadikan acuan untuk mengambil suatu keputusan, ya. Atau pilihan, harus dipertimbangkan lagi. Ini hanya sebagai masukan. Kalau nggak resonate, kalian bisa nonton video-video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok, ya. Oke, saya tambahin ya teman-teman, untuk inisialnya ini hanya tambahan saja supaya ada warnanya, nggak kartu tok ya. Oke, cukup.
Oke, itu saja tambahannya. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Mohon maaf kalau nggak berkenan ya. Tapi saya hanya berusaha semampunya, saya baca juga tanpa konsep, sesuai dengan energi yang memang harus saya sampaikan, itu saja. Terima kasih banyak. Sehat terus ya. Semoga kalian bisa mendapat hal yang positif dari bacaan saya kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.